Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Senang akhirnya bertemu dengan kalian kembali. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan sekarang untuk menyaksikan cuplikan-cuplikan video berita politik terupdate yang akan saya berikan kepada kalian semua. Semoga ini bisa memberikan informasi-informasi terupdate dan juga bisa mengedukasi kalian semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu, teman-teman. Amin Rais tiba-tiba menyerang Jokowi. Pasti masalah OCCRP, teman-teman. Aja menyerang Jokowi. Mantan ketua MPR ini nampaknya terlalu gampang percaya sama kabar-kabar burung yang saat ini beredar. Sebagai ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin membuat video di mana dia bilang Jokowi udah dinobatkan oleh organisasi OCCRP sebagai salah seorang pemimpin terkorup di dunia. Dia rupanya nggak tahu kalau organisasi jurnalisme investigasi internasional itu udah secara tegas membantah anggapan bahwa mereka menganggap Jokowi sebagai presiden korup. Dalam pernyataan resminya pada 2 Januari, OCCRP menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun bukti yang menunjukkan Jokowi terlibat dalam korupsi untuk memperoleh keuntungan finansial selama menjabat sebagai presiden. OCCRP menegaskan nama Jokowi memang dinominasikan sebagai pemimpin terkorup oleh sebagian netizen dari berbagai negara di dunia. Tapi mereka nggak percaya gitu aja sama masukan semacam itu. OCCRP menyatakan mereka sendiri tidak memiliki hak untuk menentukan nama-nama siapa itu aja. sudah diklarifikasi ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan, pasti berita yang belum tentu kebenarannya ini akan disambut dengan riang gembira oleh para pembenci Pak Jokowi, sekalipun mereka itu orang-orang yang bertitle profesor, doktor ya, seperti Amin Rais, seperti Rocky Gerung ya. Mereka langsung menerima berita tersebut tanpa melakukan cross check terlebih dahulu untuk kebenarannya ya. Akhirnya kan ya kebodohan mereka terlihat, teman-teman ya. Sekolah tinggi-tinggi tapi karena kebencian mereka nggak jadi realistis lagi. Ya, jadi mereka kalau ada mungkin saja hoax yang ditimbulkan oleh anak kecil terhadap Pak Jokowi, itu akan mereka terima sebagai kebenaran karena kebencian mereka kepada Pak Jokowi atau karena mereka mempunyai bahan untuk membusukkan atau menjatuhkan nama Pak Jokowi. Ya, karena orang-orang seperti itu sudah tertutup mata hati dan cara pola berpikir yang benar karena kebencian dan sakit hati yang begitu mendalam kepada seseorang sehingga mereka tidak menggunakan ilmu, kepintaran, logika yang mereka pelajari sehingga mendapatkan title profesor, dokter, orang intelektual. Mereka itu sudah menggunakan hati mereka yang penuh dengan kebencian dan kedengkian kepada Pak Jokowi ya. Makanya kan memalukan. Mereka goreng berita tersebut tapi OCCRP sendiri menyatakan bahwa itu adalah hal yang tidak mempunyai dasar bukti apa-apa soal Pak Jokowi melakukan korupsi. Ya, seperti yang saya katakan, pasti akan disambut dengan riang gembira oleh para pembenci Pak Jokowi dan menggoreng hal itu. Halo? Iya, halo. Tumben telepon. Ada apa, Teh? Kenapa tadi kirim WA dihapus lagi? Oh, mau pinjem duit, Teh. Ada nggak? Oh, hapus lagi, hapus lagi. Anjir. Kenapa lagi rame video-video kayak gini, teman-teman ya? Next ya. Ini kan lagi rame soal Madam Koni Bakri ya. Kan beberapa hari ini setelah Hasto jadi tersangka, jadi kan rame tuh bahwa ada isunya, ada video tentang skandal para elit-elit politik sekitarnya Jokowi gitu loh. Ya, Koni baru-baru ini mengklaim punya dokumen rahasia yang dititipkan oleh Hasto kepada dia, terus itu akan diklaim akan menjadi bom waktu. Dan sekarang rahasia itu tersimpan, dinotariskan di Rusia gitu. Nah ini gimana Bang Yosef melihat, tanggapan Bang Yosef seperti apa melihat apa ya semacam klaim-klaim dari orang seperti Bu Koni ini, Madam Koni ini? Sejauh yang saya amati, Ibu Koni ini rajin jualan A1 ya, informasi A1 ya. Nah, sedangkan di intelligence kita tahu bahwa A1 itu tidak untuk dijual ke publik gitu ya, tidak untuk dipamerkan ke publik. Itu kan informasi yang hanya ada di komunitas intelligence untuk dipelajari dan kemudian berakhir pada perumusan suatu kebijakan, action apa yang harus dilakukan. Jadi justru aneh kalau ada orang jual-jual bahwa saya punya informasi A1, bisa hanya clippingan diduga koran. dengan sangat kuat bahwa orang ini sebetulnya tidak punya informasi itu gitu loh.
Dengan kata lain, apapun yang dikatakan oleh Bu Kony ini kan banyak hal yang kemudian kita lihat tidak sesuai tuduhan bahwa bisa keluar dari mulut seorang Ibu Kony bahwa Prabowo akan dibunuh gitu digantikan Gibran, itu kan keluar yang analisa semacam ini itu kan bukan kata saya, kata Ibu Kony sendiri gitu loh, bahwa kemudian dia Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Itu adalah satu pernyataan yang clear. Dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci. Diisi betul. kebencian. Itulah yang terjadi kepada Saya rasa ini memang Rocky residu Gerung. dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling, sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Karena Barisan kita sakit hati. Sudah cukup? Tunggu nangisnya Hasto. OCCRP cuma pengalihan isu. Hasto lah yang harus bertanggung jawab apa yang dilakukan. Dapat perlintasan Harun nggak, Pak? Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Saat di mana tanggal 6 Januari Ada betulnya juga ya. Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mantan Dirjen Imigrasi ya teman-teman ya. Dengan peristiwa tersebut, Ya, jadi hati-hati, jangan OCCRP ini cuma sebagai pengalihan isu lagi supaya berita tentang Hasto yang lagi menguat di permukaan ini meredam, teman-teman. Jangan sampai. Mungkin saja ini pengalihan isu. Jangan kalian terlena dan melupakan bahwa Hasto saat ini sudah tersangka dan KPK harus segera menangkap. Ya, jangan sampai teralih, teman-teman. Nah, ini ya. Semakin Pak Jokowi diserang, semakin beliau dibanjiri masyarakat untuk datang bertemu. Kalian lihat. Mana ada mantan presiden yang seperti ini, teman-teman. Sebegitu dicintai. Kaget asem. Setelah memviralkan Jokowi dengan OCCRP-nya, saham Tempo terjun bebas di ampang kehancuran. Hancur aja. Hancur aja ya. Namanya kebencian, kedengkian tidak akan pernah menang ya. Kalian mau mencari popularitas, kalian mau mencari makan dengan cara yang benar-benar licik dan jahat, kalian akan makan buahnya ya. Kehancuran ya. Pengamat militer sekaligus guru besar Universitas Saint Petersburg, Rusia, Kony Bakri, menyinggung soal Iriana Jokowi saat bicara mengenai dokumen skandal pejabat negara. Awalnya Kony membahas dokumen skandal pejabat negara yang dititipkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kepadanya. Mengutip Tribun News pada 1 Januari, Kony mengatakan bahwa dokumen-dokumen itu sedikit banyak menyangkut Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi. Lantas saat Kony membahas soal mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto yang disebutnya sangat dekat dengan Jokowi, Kony kemudian menyebut Andi memiliki kartu rahasia terkait sejumlah pihak, satu diantaranya ada kemungkinan besar terkait rahasia Iriana Jokowi. Kony lantas memperingatkan Iriana Jokowi agar tak bersikap tenang-tenang saja. Mau mengancam Bu Iriana ya teman-teman ya. Dia pikir ancamannya itu akan ditakuti teman-teman ya. Itu masyarakat itu terlalu percaya. Apalagi kalian lihatlah Ibu Iriana loh teman-teman. Kepolosannya itu kalian bisa melihat kebaikan dari seorang Ibu Iriana yang diserang habis-habisan.
Koni Bakri ini akan memakan buahnya nantinya. Respon santai Jokowi soal Koni sebut Iriana, jangan tenang-tenang. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang dulu. Babak ibu belum keluar, oke? Biasa aja lah. Jahat. Tapi biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu. Ya, biasa kan, kita ini sejak jabatan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu. Komplit udah, nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Oke teman-teman ya. Jadi sama-sama kita percaya bahwa yang namanya kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Apa mereka nggak tobat-tobat teman-teman? Mereka nggak jerah dengan bagaimana mereka menyerang Pak Jokowi seperti yang Pak Jokowi katakan dari tadi ya, dengan santainya. Apa yang kurang? Tudingan dan fitnahan kepada dirinya dan keluarganya. Dikatakan anak PKI, dikatakan antek asing, ya, dikatakan ijazah palsu. Apa lagi yang kurang? Kalau perlu dikompletin aja, kata Pak Jokowi. Tapi apa? Apakah Pak Jokowi memproses semuanya itu? Itu tidak, teman-teman. Pak Jokowi hanya santai. Dan saya pikir itu adalah kekuatan dari seorang Pak Jokowi yang membuat masyarakat memberikan cinta dan simpati kepada beliau, karena beliau itu dihujat habis-habisan dari pertama memimpin Indonesia sampai detik ini, teman-teman ya. Itu orang-orang yang menyerang Pak Jokowi itu serangannya berbalik kepada mereka. Karma akan selalu menemui orang-orang yang benar-benar pantas untuk menerimanya. Kita tunggu saja ya. Si Hasto udah kena ya karmanya. Menyerang Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, framing jahat Pak Jokowi dengan kejinya, teman-teman. Akhirnya apa? Lihat apa yang dialami oleh Hasto hari ini. Jadi tersangka, teman-teman. Kalian juga tinggal menunggu waktu si Koni ini, teman-teman. Ya, apa yang mereka tabur itu akan mereka tuai. Silahkan kalian menabur angin. Nanti satu saat tinggal tunggu waktunya, seperti kata Pak Jokowi, waktu akan mengujinya. Kalian akan menuai badai. Kita percaya hal itu, teman-teman. Pak Jokowi hanya, saya pikir Pak Jokowi ya orang Solo mungkin seperti itu, teman-teman. Ya semoga Pak Jokowi sehat-sehat terus. Kami rakyat Indonesia akan terus mendukung dan tidak akan percaya orang-orang seperti si Koni atau Hasto atau siapapun